warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa fahma, amin amin ya rabbal alamin. Oke, Dik, kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, untuk sebelum UTS, sebetulnya untuk asesmen di UTS itu nanti selain neraca massa di alat tunggal ya, seperti asesmen 1 dan 2 yang sudah teman-teman lalui di minggu lalu, begitu. Di asesmen di UTS itu nanti juga ada satu soal yang berkaitan dengan neraca massa rangkaian alat, tetapi memang bobotnya tidak terlalu banyak begitu ya, karena memang dari sisi latihan baru hari ini dan besok begitu, sehingga saya akan sekarang kita akan latihan lebih sering gitu aja ya, Dia, terkait dengan neraca massa rangkaian alat. Teman-teman ber-22 yang sudah hadir di sini, apakah sudah menyimak YouTube saya yang kemarin yang baru aja saya upload hari apa ya? Hari Sabtu? Apakah sudah? Bisa sudah? Ada yang insya Allah sudah semua ya. Nah, karena di situ saya menjelaskan begitu terkait dengan pengantar apa saja atau langkah-langkah yang bisa teman-teman bekal begitu ya, teman-teman ketahui untuk nanti kemudian menyelesaikan neraca massa rangkaian alat. Dan setelah saya posting link YouTube, kemudian sepertinya saya sudah posting di Google Classroom begitu ya, terkait dengan contoh soal yang mungkin saya minta teman-teman untuk coba di rumah, dan insya Allah hari ini kita akan bahas begitu teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1 dan 2 ini kebetulan cuma 2 dan agak yang paling kompleks memang untuk di nomor 1 begitu ya, Dik. Sedangkan yang di nomor 2 insya Allah ini jauh lebih mudah. Cuma memang di realitanya menara destilasi itu sering kita pasang secara ganda atau mungkin nanti malah susun 3 atau susun 4 untuk di menara destilasi. Oke, sebelum kita reveal pembahasan nomor 1 dan nomor 2, apakah ada yang ingin menampilkan cara atau penyelesaiannya untuk nomor 1 dan nomor 2? Silahkan teman-teman untuk bisa raise hand dulu. Ada? Silahkan. Yang nomor 1 siapa? Mungkin sudah ada yang mencoba menjawab. Ini intinya diagram alir prosesnya harus betul dulu gitu ya, Dik, baru nanti kita bisa tentukan loop yang tepat itu seperti apa. Nomor 1 belum, nomor 2 insya Allah mestinya sudah ada beberapa yang mencoba menjawab ya. Ada nggak di nomor 2 yang sudah selesai mengerjakan, mencoba menghitung untuk nomor 2? Belum ada semua ya kayaknya. Mungkin ngerjain tapi terus nggak yakin bener apa nggak jawabannya gitu ya, Dik. Oke, mungkin teman-teman untuk di nomor 1 memang langkahnya lumayan cukup panjang begitu. Jadi sepertinya ini nanti akan saya bahas di satu YouTube yang lain begitu ya, Dik. Jadi untuk kuliah kita pada pagi hari ini kita akan membahas yang di menara destilasi.
Dan nanti ada satu lagi yang memang ada serangkaian alat yang kita susun secara ganda atau mungkin susun 3 juga, namanya evaporator. Jadi sekalian, saya akan bahas untuk kuliah pada pagi hari ini 3 soal ya yang berkaitan dengan menara destilasi dan evaporator untuk pembahasan di pagi hari ini. Sedangkan nanti yang di nomor 1 saya akan bahas itu di YouTube yang berbeda atau setelah nanti teman-teman selesai kuliah ini, karena lumayan cukup panjang penyelesaiannya. Jadi saya khawatir kalau nanti malah nggak cukup untuk ngebahas yang lainnya. Oke. Kita nomor 2 dan nomor 3 ya. Untuk nomor 3 mungkin nanti soalnya di PPT aja langsung. Sambil saya pindah, begitu saya pindah soal yang di Word ini ke PowerPoint terkait dengan assignment 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan cara menyelesaikannya, teman-teman? Yang kemarin diujikan itu loh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini berarti kuliah 15 ya. Kuliah 13. NME NM ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya share dulu untuk soal assignment 1 dan assignment 2 karena memang nanti di UTS begitu nanti lebih banyak bobotnya untuk NM NM alat tunggal, teman-teman. Saya mungkin bisa share gitu ya ke kalian tentang diagram alirnya aja begitu ya, tentang diagram alirnya aja. Hampir untuk di trial pertama pas hari Selasa minggu lalu kita coba untuk melakukan assignment daring secara sinkron gitu Dik. Hampir dari tiga soal ini teman-teman yang sebagian besar begitu ya, sebagian besar masih keliru begitu ya, masih keliru untuk menginterpretasi diagram alir di nomor 1 dan di nomor 2 begitu, nomor 1 dan nomor 2. Untuk di nomor 3 sepertinya mungkin waktunya kurang begitu ya. Waktunya kurang untuk kerjakan nomor 1 dan 2, teman-teman terkuras di situ sehingga sebagian besar ada sebagian juga dari teman-teman yang belum selesai begitu ya, belum selesai menyelesaikan neraca massa yang di reaktor di nomor 3 ini. Oke, untuk membahasnya ini mungkin saya akan kasih diagram alirnya aja begitu. Nah, untuk yang di nomor 1, teman-teman, kalian agak enggak telitinya itu dibikin ini ya, dibikin diagram alirnya soalnya. Semuanya, hampir semuanya, cuma 6 orang apa ya yang betul untuk ngerjakan ini. Bentar, saya drag dulu biar nanti. Oke. Ini saya share screen dulu. Oke. Kalau untuk yang di nomor 1, untuk yang di nomor 1 ini hampir sebagian besar teman-teman itu menggambarkannya arus masuknya itu cuma 3 begitu ya, cuma 3. Maaf, cuma 2. Yang etil asetat sebesar 95% dan asam asetat dan etil asetatnya yang 50% begitu. Lalu langsung keluarnya outputkannya itu 40%. Jadi sebagian besar dari kalian kemarin menjawabnya kan untuk diagram alir prosesnya adalah seperti ini, Dik. Ini ada F1 begitu ya, F1. Kemudian etil asetatnya adalah 95%. Kemudian airnya 5%. Kemudian F2 di sini etil asetatnya 50%, kemudian airnya adalah 50%. Lalu langsung teman-teman tulis F3.
begitu, etil asetatnya 40%, kemudian airnya 60%. Nah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di minggu awal dan kemudian saya insya Allah ulangi terus ya selama kita ketemu di NME, bahwa teman-teman untuk mengerjakan neraca massa, baik itu nanti alat tunggal ataupun rangkaian alat, teman-teman harus selalu ingat hukum kekekalan massa, begitu ya, hukum kekekalan massa. Nah, di sini sebetulnya teman-teman bisa ngecek begitu, teman-teman bisa ngecek apakah hukum kekekalan massa itu berlaku jika semisal teman-teman menggambarkan diagram alir prosesnya itu seperti ini. Jadi kan hampir sebagian besar dari teman-teman gambarnya kayak gini ya, arus masuknya itu 2, kemudian arus keluarnya 1. Di sini 150, kemudian di sini 30, begitu. Nah, teman-teman kan langsung jawab F3-nya 180, begitu ya. Nah, dari sisi neraca massa total, itu betul, bahwa F1 ditambah F2 sama dengan F3, ini sama dengan 180, itu betul. Tetapi, hukum kekekalan massa itu tidak hanya kita tinjau berdasarkan neraca massa totalnya, tetapi teman-teman juga harus meninjau neraca massa komponennya, begitu. Jadi komponen etil asetat saja yang masuk, begitu ya, EA saja kita tinjau EA-nya yang masuk itu tuh sama nggak dengan EA yang keluar di situ, begitu. EA yang masuk sama nggak EA yang keluar di situ, dan air yang masuk itu sama nggak air yang keluar dari mixer. Nah, ini kita harus tinjau begitu, teman-teman. Kita tinjau salah satu saja. Jadi kalau salah satu dari komponen itu dari total masuknya ini dan dibandingkan dengan keluarannya itu jumlahnya lain, maka diagram alir kalian itu masih belum betul. Gitu ya. Ini kita 95 dikali 150. Bentar. Dan 95%, 95%, 95, 42,5 Bu. Berarti 42. 142,5. 142 setengah ya. Itu soalnya ketutupan, Bu. Oh, baik. Ketutupan dengan ini ya, dengan bar, menu bar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi seperti ini soalnya. Oh ya, sorry. Nah, EA di sini adalah, di sini 142. Saya harus, kalau pakai pentab, taksnya harus di atas, teman-teman, biar dia enggak detek. Semoga nanti soalnya insya Allah sama kayak yang teman-teman sudah kerjakan, begitu ya. Oke. Saya mau nggak mau harus pasang ke atas biar dia bisa, pentabnya bisa bergerak begitu, berfungsi dengan baik. Di sini 142 tadi. Fikri nyampaikan, oke, saya tulis ya, NM komponen untuk etil asetat itu kan berarti F1 kali fraksi ditambah F2 kali fraksinya sama dengan F3 dikali fraksi, kan begitu ya. Di sini 142,5. Kemudian di atas 30 sama 50% adalah 15 ya, 15. Sedangkan kalau 180 dikali 40% itu adalah 72. Di situ ya, di sini adalah 72. Nah, kalau kita jumlah, kita lihat dari sini aja 157,5 begitu ya, di sisi sebelah kiri, begitu, di sisi sebelah kiri EA kalian itu 157,5. Sedangkan di sisi sebelah kanan atau F-out-nya teman-teman EA-nya cuma 72. Nah, di sini NM komponen EA ini belum balance begitu ya, belum balance, sehingga DAP kalian ini memang belum betul begitu. Nah, kita lihat sekarang di soalnya. Semoga bisa terdetek ini. Oke, di sini di dalam suatu mixer diumpankan dua aliran larutan etil asetat begitu.
dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu yang satunya 50% dan satunya 95%. Yang 50% 30 kg per jam dan yang satunya 95% dengan laju alir 150 kg per jam. Nah, teman-teman diminta untuk di sini, di A ini sebenarnya akan menunjukkan gitu ya, akan menunjukkan arus yang baru. Teman-teman diminta tentukanlah laju alir massa air yang diumpankan begitu ya. Laju massa aliran air yang diumpankan untuk membentuk etil asetat 40%, sehingga sebetulnya selain 2 umpan ini teman-teman seharusnya membutuhkan 1 umpan tambahan lagi, yaitu F4. F4 yang mana nanti adalah H2O 100%. Begitu. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung F4-nya itu berapa. Menghitung F4-nya itu berapa, dan kemudian teman-teman diminta untuk menghitung berapa F3-nya begitu. Jadi diagram alir massa yang betul, diagram alir prosesnya itu yang betul adalah seperti ini untuk di nomor 1. Jadi arus masuknya ada 3, sedangkan arus yang keluar itu cuma 1 begitu ya. Kemarin kan kalau kita latihan selalu mixer itu akan selalu ada zat begitu ya, yang akan kita encerkan itu dengan kita harus masukkan dengan air begitu teman-teman. Dengan air 100% karena nanti outputannya dia akan jauh lebih kecil konsentrasinya kan begitu ya untuk latihan soal yang kemarin begitu. Jadi kita akan relate ke soalnya begitu Dik. Jadi di sini kebetulan umpan yang digunakan gitu ya, umpan yang kita akan gunakan untuk melakukan pengenceran itu kebetulan ada 2. Langsung nanti kita tambahkan air, nanti keluarannya berapa begitu. Jadi ini adalah diagram alir proses yang betul, ada 3 aliran masuk ke mixer dan ada 1 aliran yang keluar. Nah, jadi dari sini teman-teman sudah bisa mengambil hikmah begitu ya, mengambil hikmah bahwa setelah teman-teman menggambar diagram alir, ini kan posisinya kalau kita nggak ada F4 gitu ya, bayangkan nggak ada F4 di sini, teman-teman kan bisa langsung menjumlahkan F3-nya begitu ya. Kita punya 150 dan 30 dan teman-teman langsung keluarkan ke mixer, maka otomatis kan F3 ini sama dengan penjumlahan F1 dan F2 yaitu 150. Nah, dari sisi NMT-nya sekali lagi itu betul bahwa 150 ditambah 30 kan memang 180, tetapi kita harus tinjau juga neraca massa komponennya. Ternyata kalau kita cek salah satu saja, ternyata EA-nya itu nggak sama antara F-in dengan F-out-nya. Sehingga memang DAP kalian itu masih belum betul, sehingga teman-teman harus ngecek lagi, begitu. Gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi untuk kesalahan teman-teman di asesmen yang nomor 1 dan nomor 2. Asesmen pertama yang nomor 2 itu adalah berkaitan dengan menara destilasi. Ini sepertinya hampir semuanya salah kemarin. Jadi memang itu mungkin kesalahan saya ya. Saya belum memberikan contoh yang lumayan cukup banyak begitu ke kalian untuk MD khususnya. Jadi untuk rangkaian alat ini kan kebetulan ada MD, jadi saya akan share lebih banyak begitu ya terkait menara destilasi. Semoga ini nggak begitu kelihatan untuk ke bawah ya. Oke. Oke. Nah, di sini hampir semua teman-teman ngegambar diagram alirnya, ini insya Allah sudah saya bahas di YouTube juga ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang belum nyimak, bisa nyimak juga di sini. Jadi sebagian besar dari teman-teman itu gambarkannya gini di MD, masuk, ini salah satunya Fikri juga, F1, begitu. F1 di sini adalah 200 kg, dia punya etanol 20% dan air 80% kan begitu ya. Kemudian, nah ini cara teman-teman menginterpretasikannya. Dia D-nya
itu adalah 35%. Gitu. Maaf, 35 kg per jam. Gitu. Kemudian bottomnya adalah 130 kg per jam. Di sini air, kemudian etanol, begitu di air saja. Kemudian di sini etanol saja dengan prosentase yang teman-teman tahu-tahu ada jangkanya begitu. Nah ini memang dari sini aja udah kelihatan ya, Dik. Jadi dicek dulu nih NMT-nya di sini aja sudah keliru begitu karena F sama dengan D plus B itu 200 tidak sama dengan 165. Jadi diagram alir proses teman-teman kalau gambarkannya kayak gini jelas nanti untuk menjawab ABCD ini sudah salah begitu ya. Nah dari sini sebetulnya diagram alir yang betul adalah seperti ini. F adalah 200 kg per jam. Ini insya Allah untuk yang F teman-teman udah bisa nuliskannya semuanya. Nah di sini Dik, yang mungkin salah teman-teman menginterpretasikan adalah kalimat yang ini. Oke. Jika diketahui sebanyak 35 kg etanol, ini ya 35 kg etanol terpisahkan melewati destilat begitu. Jadi destilat itu mengandung 35 kg per jam etanol. Begitu maksudnya. Kemudian sebanyak 130 kg air terpisahkan di bottom. Jadi di bottom itu ada 130 kg per jam air gitu, Dik. Nah, di sini sebetulnya cukup sederhana sebetulnya jawabannya. Teman-teman diminta untuk mengetahui berapa D-nya, berapa B-nya, begitu, berapa laju alir massa destilat itu D, laju alir massa bottom itu B, kemudian komposisi destilat itu tuh E-nya berapa persen, airnya berapa persen, etanolnya di sini berapa persen, dan A-nya berapa persen, begitu sebetulnya. Nah, dari sini kita tinggal cek neraca massa komponen dari etanol dulu deh, dari etanol ya. Etanol di feed itu adalah 200 kg per jam dikali 20%, di situ adalah 40 kg per jam. Sedangkan etanol di destilat itu sudah 35 kg per jam. Sehingga etanol yang ada di bottom adalah 5 kg per jam begitu. Karena sekali lagi hukum kekekalan massa, yang mana massa yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar. Kalau yang massa masuk ini totalnya etanol saja 40, kemudian dia keluar dari atas sudah 35, maka etanol yang keluar dari bawah itu adalah 5 kg per jam. Begitu teman-teman. Jadi cukup sederhana sebenarnya untuk nomor 2. Neraca massa komponen untuk air, kita cek air di feed itu adalah 200 kali 80%, itu adalah 160 ya kilogram per jam, sedangkan air yang sudah ada di bottom itu 130 kilogram per jam, maka otomatis air yang ada di destilat adalah 30 kilogram per jam. Jadi di sini adalah 30 kilogram per jam air. Begitu. Jadi jawaban nomor A adalah berapa laju alir massa destilat, ya tinggal 35 ditambah 30, 65 kg per jam. Berapa laju alir massa bottomnya? 130 ditambah 5 kg, 135 kg per jam. Nah dari sini neraca massa totalnya sudah setimbang gitu ya, antara F ditambah sama dengan D plus B itu sama-sama 200 kg, karena 200 sama dengan 135 ditambah 65. Ini sudah balance. NMT-nya balance, ini balance, neraca massa komponennya balance, dan neraca massa komponen air pula juga balance, sehingga di sini diagram alirnya sudah betul teman-teman menjawabnya begitu. Nah, tinggal komposisi distilat ini tinggal teman-teman cari fraksi masanya. Jadi 35 dibagi 65 berapa persen itu, 30 dibagi 65 nanti berapa persen. Untuk yang bottom juga untuk air berarti 130 dibagi 135 nanti berapa persentasenya. Kemudian yang etanol 5 kg dibagi 135 itu nanti berapa persentasenya. Begitu, Dik. Jadi ini ya untuk diagram alir proses yang betul. Saya masih belum sempat begitu untuk ngecek pengerjaan kembali teman-teman untuk yang di assignment 1 yang sama-sama dengan assignment yang kedua.
Jadi insya Allah semoga sudah sesuai yang saya harapkan gitu ya. Jadi seperti ini seharusnya gambarnya untuk MD di segmen 1 nomor 2 gitu. Itu untuk 1 dan 2. Untuk nomor 3 insya Allah teman-teman sudah betul, cuma ada beberapa yang belum selesai saja sih. Tetapi untuk menuliskan reaksi kimianya semuanya sudah betul begitu. Oke, itu untuk ke segmen 1. Untuk ke segmen 2 insya Allah semuanya teman-teman sudah paham caranya. Jadi saya tidak akan bahas ya, karena insya Allah sudah pada betul semua. Oke, begitu. Sekarang kita masuk ke NM rangkaian alat yang tadi. Sebelum saya masuk ke sini, sekali lagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk ke segmen 1 dan 2 yang kemarin yang saya tugaskan begitu. Jadi, sambil saya tambahkan blank beberapa di sini. Oke, sini nanti latihan soal 3. Oke, kalau tidak kita lanjutkan, teman-teman. Oke, masih setengah 10, masih ada waktu insya Allah. Ini ya. Oke, kita maaf ya. Oke, ini untuk neraca massa rangkaian alat untuk soal nomor 2. Jadi di sini kita bacakan dulu bersama-sama. Menara destilasi ganda begitu digunakan untuk memurnikan campuran gas hidrokarbon hasil eksplorasi dari sumur keram. Nah, umpan gas itu terdiri dari 25% etana, 30% propana, dan 45% butana. Nah, menara destilasi ganda ini dipakai menara destilasi ganda ini dipakai dengan memanfaatkan perbedaan titik didih dan relatif volatilitas dari campuran gas hidrokarbon. Nah, sehingga pada MD1 begitu ya, MD1 bertujuan untuk mengisolasi gas etana pada destilatnya. Dan gas etana yang dapat dimurnikan pada MD1 punya kemurnian 85,22%. Terus propananya impuritasnya ada 13,04% propana dan 1,74% butana. Kemudian aliran bottom dari MD1 akan jadi umpan untuk MD2. Yang kemudian destilatnya diketahui dia punya 94,5% gas propan. Kemudian impuritasnya adalah 1,83% gas etana dan 3,64% gas butana. Begitu. Kemudian bottomnya mengandung 98,86% butana dan 1,14% gas propana. Maka teman-teman diminta untuk menentukan berapa toh masing-masing dari destilat bottom di MD1 dan 2 kalau semisal umpannya itu 2000 kg per jam. Begitu. Oke, saya minta waktunya sebentar ya teman-teman, ada tamu sebentar. Saya kembali teman-teman, mohon maaf. Ada Pak Sampah, jadi saya harus buang sampah dulu. Oke, tadi sudah saya bacakan. Nah, sekarang kita highlight ya apa saja yang diketahui di dalam soal. MD-nya jelas ada 2 ya. Nah, fit-nya kita tahu dia 2000 begitu. 2000 F1 kilogram per jam. Dia ada kadar 25, 30, dan 35. 25% etana, kemudian 30% propana, dan 45% butana. Nah, teman-teman tahu juga di sini, otomatis kan dia ada distilat dan bottom ya kalau MD.
MD itu selalu cuma 3 alirannya, jadi yang masuk itu namanya feed, yang keluar nanti ada 2 yaitu destilat dan bottom, selalu seperti itu teman-teman, dia tidak bisa dimodifikasi ya kalau MD. Jadi aliran tidak seperti mixer tadi kan, kalau mixer umpannya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, nanti keluarannya selalu 1 begitu. Tetapi kalau MD jelas yang masuk 1, yang keluar 2 begitu ya. Oke, selanjutnya tadi destilatnya kita dapatkan bahwa ini 25, 13,04 dan 1,74. Di sini destilat 1 punya kemurnian etan adalah 85,22%, kemudian propananya 13,04%, dan butananya adalah 1,74%. Lalu bottomnya ini nanti jadi bottom 1 atau feed 2 gitu. Teman-teman nanti hitung karena ini nggak diketahui begitu ya, nggak diketahui. Kemudian di sini diketahui destilat 2 dia punya gas propan 94,5% propan dan etananya, butananya 1,83% dan 3,67%. Itu kemudian di sini bottom 2 terdiri dari 98,86% butana dan 1,14% propana. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian adalah diingat-ingat begitu ya, bahwa total fraksi massa begitu ya, total fraksi massa di setiap aliran itu harus 100%. Jadi kuncinya setiap aliran gitu ya, setiap aliran total fraksi massanya itu harus 100%. Nah, di sini adalah soal yang ini adalah angka yang kita tuliskan langsung di soal begitu ya. Dari soal kita tuliskan apa adanya di diagram alir prosesnya. Nah, sekarang tugas dari teman-teman adalah ngecek begitu ya, ngecek apakah betul aliran ini sudah 100%. Begitu, apakah sudah 100% semuanya. Jadi di sini sudah, insya Allah kalau fit biasanya sudah 100% ya, di sini 100%. Oke, kemudian di sini juga 100% di D1, di D2 juga 100%, dan di D3, di B2 ini adalah juga 100%. Jadi ini sudah 100% semua begitu ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kadang-kadang begitu, kadang-kadang di MD gitu ya, di kasus MD pada umumnya fit itu diketahui, misal komponennya 100 kg per jam, kemudian di sini ada A, ada B, ada C. Di sini 60, kemudian di sini 20%, 20% begitu. Misal seperti itu. Nah, ternyata di soal diketahui D-nya ini cuma A 30%, B-nya 50% begitu. Kemudian bottom-nya di sini ada B 60%, A-nya C gitu, C 30%. Nah, kadang-kadang itu soal hanya mendeskripsikan komponen-komponen yang paling besar saja begitu deh untuk di destilat dan di bottomnya. Nah, sehingga kalau kayak gini teman-teman harus ingat pesan saya yang tadi ya, bahwa setiap aliran di alat tunggal atau di alat proses rangkaian alat yang itu bukan reaktor, dia alirannya harus 100% totalnya. Jadi 100% harus 100% totalnya. Nah, kalau kayak gini berarti teman-teman harus menambahkan tambahan komponen fraksi dari komponen tersebut. Jadi di sini udah ada A, udah ada B. Dan ternyata totalnya baru 80%. Maka otomatis di sini sebetulnya adalah 20% dari C. Jadi secara implisit begitu, soal itu memberitahu begitu bahwa C itu tuh juga ada loh di destilat, tetapi 20%, tetapi saya secara penulis itu tidak menuliskan kadarnya begitu. Pun juga untuk yang di bottom. Jadi karena ini sekali lagi biasanya memang komposisi yang minor itu memang tidak ditampilkan di dalam soal begitu, yang sering disampaikan itu adalah yang
punya kadar yang gede gitu biasanya. Nah, di sini kan harus ditambahkan sendiri C-nya sebanyak 20%, dan di bottomnya pula juga kita harus tambahkan A-nya 10%. Jadi di sini kita bisa lihat begitu ya, bahwa tren A di sini cuma 10% dibandingkan dengan 30 dengan 60, di sini C 20% dibandingkan dengan 50 dengan 30%, itu dia bisa dikatakan sebagai kadar yang lebih rendah gitu, sehingga beberapa kasus di soal itu tidak ditampilkan. Sehingga teman-teman harus ingat bahwa setiap aliran fraksi massa itu totalnya, sigma fraksi massa itu harus 100%. Di sini juga harus 100% begitu ya. Ini sigmanya harus 100%. Itu harus diingat-ingat begitu. Oke. Baik, kita kembalikan ke soal. Jadi rangkaian alatnya seperti ini, Dek. Jadi kita bisa mengerjakan begitu ya. Kita bisa mengerjakan dulu untuk MD1 begitu, loop untuk MD1 dan loop untuk MD2, kira-kira loop yang ke berapa dulu yang bisa kita cek gitu ya. Nah, oke, kita gambarkan lagi aja teman-teman biar nanti bisa lebih nyaman untuk mengerjakannya. MD1, MD2. Ini tadi masuk 2000 kg per jam. Kemudian etana, propana, butana 2530. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, rangkaian diagram alirnya adalah seperti ini. Kita belum tahu komposisi bottom ataupun yang nanti masuk ke MD2. Maka sekali lagi juga catatan saya begitu ya, untuk mengerjakan menara destilasi yang harus teman-teman ketahui begitu ya, setidaknya adalah komposisi begitu ya, komposisi masing-masing dari F, D, dan B itu harus diketahui dulu. Jadi harus diketahui itu bisa kita kerjakan, atau teman-teman bisa tahu laju alir antara F atau D atau B itu sudah diketahui, terus komposisinya cuma di salah dua gitu ya, salah dua dari antara F atau D atau B gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya MD gitu ya, kasus untuk MD, kita tahu fraksi F-nya gitu ya, F-nya misal A, B, misal di sini berapa ya, 60%, kemudian di sini 40% begitu, kemudian di sini D dan di sini B. Ini kemungkinan pertama. Jika teman-teman tahu di sini 100 kg per jam, kemudian di sini
teman-teman tahu A dan B di sini 80%, di sini 20%, kemudian A-nya di sini kebalik 20%, kemudian B-nya di sini 80%, 80%. Nah, kondisi seperti ini ya. Jadi teman-teman ketahui salah satu dari laju alirnya, gitu, laju alir salah satu diketahui, tetapi semua fraksi diketahui, gitu ya, semua fraksi dari aliran F, D, dan B diketahui, maka nomor 1 itu bisa kita kerjakan. Jadi kita bisa selesaikan, begitu ya, untuk masa di menara distilasi. Nah, kemudian ada kasus yang kedua, jika kita punya menara distilasi, begitu, kemudian kita punya F di sini sama 100 kg per jam, terus kemudian A, B sama 60%, di sini 40%, kemudian di sini kita tahu D-nya 60%, 60 kg per jam, tapi di sini enggak ketahui AB-nya berapa, tetapi tahu bahwa A dan B-nya di sini 20% dan 80%. Ini bisa juga kita kerjakan, begitu ya. Jadi ini masih bisa kita kerjakan untuk untuk menghitung NM-nya. Begitu teman-teman. Jadi yang kita akan highlight adalah masing-masing dari untuk mengerjakan menara distilasi. Kemungkinan yang pertama adalah komposisi, begitu ya. Komposisi dari masing-masing feed atau distilat dan bottomnya itu harus diketahui, begitu. Dan laju alir dari feed atau distilat atau bottom itu diketahui salah 2 dari komposisinya. Jadi di sini kan laju alir masanya diketahui 2, begitu ya. Tetapi komposisinya diketahuinya cuma 2 juga, maka kita bisa mengerjakan, gitu. Kita bisa menghitung yang ini, bisa menghitung bottom di sini juga bisa, begitu teman-teman. Nah, dari 2 ini yang kunci ini, begitu ya, kunci ini nanti akan kita pakai untuk menentukan loop yang ada di MD1 dan MD2 yang ada di soal rangkaian alat ini, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sampaikan di YouTube kemarin bahwa untuk menentukan loop pertama itu sebisa mungkin teman-teman akan mengecek, begitu ya, teman-teman akan mengecek berapa tuh sebetulnya komposisi yang nanti mendukung, gitu ya, komposisi yang mendukung di dalam soal. Nah, kalau semisal kita pakai loop yang di sini antar MD1 saja, begitu ya, sekitaran MD1 saja, maka loop di situ tidak bisa kita kerjakan, begitu Dik. Jadi bottom ini kita tidak bisa hitung karena apa? Di sini kita nggak tahu, distilat di sini kita nggak tahu berapa laju alirnya. Apalagi di bottom kita nggak tahu laju alir dan kita nggak tahu komposisinya. Jadi seperti kasus yang ada di sini. Jadi tidak ada seperti kasus yang ada di contoh 1 dan di contoh 2 saya. Sehingga untuk kalau semisal teman-teman gambar loop 1 di sekitaran MD1 ini teman-teman nggak bakalan bisa menyelesaikan, begitu ya, karena yang diketahui laju alir masanya cuma 1 dan yang diketahui juga untuk komposisi, begitu ya, komposisi laju aliran komponennya cuma 2, begitu. Ini loop 1 ini bisa teman-teman pakai, begitu ya, teman-teman bisa kerjakan jika D, gitu ya, jika D ini ada angkanya, begitu. Jika D ini ada angka berapa sekian per jam, maka bottom ini bisa kita hitung secara penuh, begitu ya. Kita bisa hitung laju alirnya, kita juga bisa ngitung berapa komponen penyusunnya, berapa E-nya, berapa P-nya, berapa butananya, begitu. Nah, karena kasus ini tidak ada, begitu, di D di sini laju alir masanya nggak ada, apalagi di bottom alir masanya nggak ada, lagi komposisinya juga nggak ada, maka kalau teman-teman menggambar loop itu di sekitar MD1, teman-teman tidak bisa menyelesaikannya, begitu. Apalagi kalau teman-teman menulis loop yang pertama itu sekitaran MD2, itu juga nggak bisa dikerjakan karena apa? Semua laju alir tidak diketahui, begitu ya. Laju alir nggak diketahui, maka teman-teman juga nggak bisa memasang loop di sekitaran MD2 untuk yang
menjadi perdana perhitungan begitu. Sehingga mau nggak mau untuk kasus rangkaian alat ini teman-teman harus menggambar loop itu di keseluruhan menara distilasi begitu. Itu ini kita harus pasang loopnya itu di semua gitu, di semua sistem. Jadi loopnya itu adalah seluruhan MD, sehingga nanti neraca massa total, begitu neraca massa total adalah F. Izinkan saya untuk mengganti notasi dari aliran. Di sini F1, F2, di sini F3, di sini F4, dan jadi ini nanti akan sama dengan F2 ditambah F4 ditambah F5. Ini insya Allah bisa kita coba bahas begitu teman-teman, karena destilatnya di sini destilat F2, kemudian komposisi F2, komposisi F5, dan komposisi F4 itu kita ketahui semuanya, begitu ya. Jadi kalau kita sudah ketahui semuanya, ini nanti kasusnya sama kayak yang di sini, begitu ya. Jadi kita punya satu aliran massa yang diketahui, tetapi kita punya semua fraksi komponen di setiap aliran. Ini kita bisa selesaikan. Ini kasusnya sama kayak yang di rangkaian alat ini, teman-teman. Jadi kita punya F1 angkanya, fraksinya ada, tetapi di F2, F5, dan F4 itu kita cuma tahu fraksinya. Ini insya Allah kita bisa hitung begitu ya. Dari NT ini kita punya persamaan bahwa 2000 F2 ditambah F4 ditambah F5 itu sama dengan 2000 kg per jam. Ini saya simpan dulu. Sekarang kita tinjau salah satu dulu begitu ya, salah satu dari persamaan nomor 2, F2, F4 atau F5. Kita tinjau NMK untuk tanah dulu ya, karena di sini ada 0%, jadi nanti jauh lebih sederhana untuk pengerjaannya. Begitu, kita tuliskan neraca total tadi adalah F2 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 2000. Ini kita simpan dulu, teman-teman, nanti kita bisa modifikasi persamaan ini. Sekarang kita tinjau neraca massa komponen untuk etana, begitu ya, etana. Di sini berarti F1 kali fraksi etana sama dengan F2 kali fraksi etana ditambah F4 kali fraksinya etana dan F5 kali fraksinya etana, begitu. Kita cek dulu kadang-kadang 25% ya, 2000 dikalikan 25% itu sama dengan F2 dikali 85,22%, 85,22% ditambah 1,83, F4 kali 1,83% ditambah 0, begitu ya, ditambah 0 karena dia 0%. Sehingga di sini 500 sama dengan 0,8522 F2 ditambah 1,83%, berarti 0,0183 F4. Ini kita punya nomor 2, begitu ya, persamaan nomor 2. Oke. Lalu kemudian kita tinjau lagi untuk neraca massa komponen untuk propana. Salah satu aja propana. Di sini F1 kali fraksi propana sama dengan F2 kali fraksinya propana ditambah F4 kali fraksi propana dan F5 kali fraksinya propana. 2000 dikali 30%, F2 propan di situ 13,04%, kemudian F4-nya 94,5%, kemudian 1,14 ya.
Jadi di sini 600 sama dengan 0,1304 F2 ditambah 0,945 F4 ditambah 0,0114 F5. Ini persamaan yang ketiga. Masih belum bisa diselesaikan. Ini teman-teman bisa pakai neraca massa komponen di butana. Itu. Nah, untuk yang ada di butana, selanjutnya kita pakai F1 kali fraksi butana sama dengan F2 kali fraksinya butana ditambah F4 kali fraksi butana ditambah F5 kali fraksinya butana. Di sini 2000 dikali 45% sama dengan F2 dikali 1,74% tambah F4 dikali 3,67% ditambah F5 dikali 98,86%. Nah, kemudian persamaan ini teman-teman kan ini nanti di sini ada F2, F4 dan F5 begitu ya teman-teman. Nanti antara persamaan 3 dan 4 teman-teman sederhanakan begitu, hilangkan F5-nya begitu ya, hilangkan F5-nya sehingga nanti ketemu hubungan antara F2 dan F4 gitu ya, antara F2 dengan F4. Setelah itu persamaan 3 dan 4 nanti saya selesaikan ya teman-teman lewat YouTube. Nanti teman-teman bisa simak lagi karena waktunya nggak cukup kalau untuk ngebahas rangkaian alat. Saya tambahkan dulu untuk slide-nya. Oke, udah jam 10.10 ya. Oke, dari sini kita Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk yang dari sini, teman-teman mengetahui bahwa kita punya 4 nanti persamaannya. Kita tuliskan ke slide selanjutnya ya, bahwa F2 ditambah F4 ditambah F5 itu sama dengan 2000. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2 adalah 500. Saya kembalikan F 0,8522 F2 ditambah 0,0183 F4 sama dengan 500. Ini persamaan kedua. Kemudian persamaan yang ketiga 0,1304 F2 ditambah 0,945 F4 ditambah 0,0114 F5 sama dengan 600. Ini persamaan yang ketiga. Lalu yang bawah sendiri 0,0174 F2 ditambah 0,0367 F4. Oke. Ditambah 0,9886 F5. Ini sama dengan 900 ya. Ini adalah F4. Nah, nanti tugas teman-teman setelah ini hubungkan begitu ya di antara persamaan 3 dan 4 begitu untuk hilangkan F5-nya. Dihilangkan berarti dihilangkan begitu. Sehingga nanti kan ketemu fungsi begitu ya, persamaan baru, persamaan yang nanti menghubungkan antara F2 dan F4.
Ini nanti persamaan nomor 5 begitu ya. Nah, persamaan nomor 5 kan ada F2 di sini dan F4, maka persamaan nomor 5 akan teman-teman hubungkan dengan persamaan nomor 2. Sehingga nanti F2 dan F4 diketahui, nanti bisa dihitung, kemudian kembali ke persamaan 3 atau persamaan 4 boleh, ini nanti untuk menghitung F5, nanti dihitung. Gitu caranya. Atau teman-teman bisa kembali ke persamaan 1 juga nggak apa-apa. Persamaan 1 boleh, 3 atau 4 boleh untuk menghitung F5. Logaritmanya seperti itu, begitu ya, untuk menarah distilasi di rangkaian alat di nomor 2, begitu teman-teman. Jadi kita pakai 3 dan 4 ini untuk kita hilangkan F5-nya dulu. Nanti kan ada hubungan antara F2 dengan F4. Nah, persamaan yang baru itu akan kita coba pakai untuk menghilangkan satu dari F2 dan F4, begitu deh. Nanti kan ketemu F2-nya tahu, nanti F4-nya tahu, lalu kembali ke persamaan 1 untuk menghitung F5. Itu untuk algoritma rangkaian alat yang nomor 2. Begitu, jadi persamaan ini kan teman-teman dapatkan ada 3 persamaan baru ya, 2, 3, 4. Ini nanti di MD, begitu ya, di MD akan menyesuaikan komposisi dari penyusunnya. Karena kebetulan yang nyusun ini ada 3 komponen, begitu ya, 3 komponen, maka teman-teman secara neraca massa komponen ini teman-teman punya persamaan 3 persamaan dengan 1 persamaan untuk neraca massa total, sehingga punya 4 persamaan karena di soal ada 3 komponennya. Tetapi kalau cuma 2 ya nanti teman-teman cukup ada 3 persamaan begitu ya. 1 untuk neraca massa total, 2 untuk neraca massa komponen. Begitu, sehingga insya Allah untuk NMT 1 saja yang persamaan 1 dengan salah satu neraca massa komponen itu nanti kita bisa langsung selesaikan kalau 2 komponen yang penyusunnya itu cuma 2. Tetapi kalau yang sudah lebih dari 2, 3, 4, 5, maka teman-teman harus jabarkan salah 2, salah tiga dari persamaan itu untuk nanti kita selesaikan, kita sederhanakan masing-masing dari persamaan yang dibutuhkan. Begitu. Ini algoritmanya nanti coba dikerjakan ya. Nanti ketemunya berapa antara F2, F4, dan F5. Nanti saya akan reveal di YouTube yang baru begitu ya, susulan untuk kuliah ini. Untuk ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk MD? Bisa raise hand kalau semisal ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya akan tambahkan satu soal lagi ya. Ini relate untuk rangkaian alat yang tanpa reaktor. Besok kebetulan teman-teman di UI kan libur awal puasa ya, sehingga perkuliahan kalian nanti adalah asinkron. Jadi sekalian nanti saya juga akan rekaman buat dari Selasa pagi besok. Jadi sistemnya juga latihan. Saya akan umpankan begitu ya. Saya akan umpankan ke kalian salah satu contoh rangkaian alat juga, tapi yang ada reaktornya. Tadi kan untuk yang soal latihan di kuliah 13 itu kan nggak ada reaktornya ya. Jadi rangkaiannya cuma screen, kemudian evap crystallizer untuk nomor 1, sedangkan untuk nomor 2 kan 2 MD. Dan di nomor 3 ini nanti adalah 3 evaporator. Nah, di minggu terakhir di tatap kuliah ke-14 di besok pagi, nanti kita akan mempelajari gimana caranya menghitung rangkaian alat kalau ada reaktornya. Jadi perbedaannya ya ada di MRS sama kayak yang di contoh soal saya yang di kuliah 12 kemarin. Oke, sambil saya ketikan, ada yang ingin ditanyakan silakan ya, teman-teman.
Oke, ini adalah soal yang ketiga. Ini cukup familiar teman-teman untuk soal-soal yang berkaitan dengan ini adalah untuk neraca massa evaporator ganda, begitu ya, ganda. Di sini kita punya 3 evaporator, begitu ya, disusun secara seri. Kemudian umpan masuk sejumlah 2000 kg per jam adalah larutan NaCl. Alhamdulillah, NaCl 20%. Nah, teman-teman diketahui bahwa evaporator kemudian evaporator 2 menguapkan 400 kg air dan evaporator 3 menguapkan 500 kg air. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung kira-kira ada berapa begitu ya, ada berapa komposisi larutan NaCl yang keluar setiap evaporator dan berapa laju alir massanya. Nah, khusus ini sebenarnya ini adalah advance kemarin kan pas ini insya Allah Fikri kemarin yang jawab ya di latihan evaporator yang ada A, B, C, D itu ini tidak satu-satu begitu teman-teman, tetapi kita akan gabungkan jadi 3 evaporator jadi 1. Jadi dari sisi diagram alirnya, insya Allah ini nanti teman-teman bisa selesaikan ya. Ini seperti ini gambar diagram alir prosesnya. Jadi kalau untuk evaporator ganda itu biasanya memang kita gunakan untuk mengefisiensi energi. Jadi misal 1 mungkin bisa jadi evaporator dipasang 1 saja bisa, tetapi beban energinya nanti sangat besar. Jadi kalau ini kan tujuannya kan untuk membuang 300, 400, 700 tambah 500, 1200 ya. Membuang 1200 kg per jam air dari larutan NaCl 20% dengan umpannya 2000 kg per jam. Itu sejatinya satu evaporator itu bisa, tetapi kalau dari sisi perhitungan itu nanti energinya cukup besar, sangat besar malah. Sehingga memang untuk memekatkan larutan di industri dipakai beberapa efek gitu ya. Jadi beberapa evaporator yang ganda bisa 2, bisa 3, bahkan bisa ada 5 atau 6 gitu di industri-industri yang memang butuh outputan produknya itu adalah cairan yang pekat begitu. Nah, ini kalau diagram alir dari soal nomor 3 adalah kita masukkan di sini 2000 ya, 2000 kg per jam, maka otomatis diingat-ingat seperti tips saya untuk menggambar rangkaian alat, teman-teman harus mengetahui cara kerja begitu ya, cara kerja masing-masing dari alat proses yang digambarkan atau yang dipersoalkan gitu. Karena evaporator fungsinya adalah untuk menguapkan air, maka otomatis keluar ke atas itu selalu H2O 100% begitu ya. Kalau misal dia nggak diketahui secara rinci apa saja yang keluar apa saja yang menguap, maka otomatis outputan keluaran dari masing-masing evaporator itu adalah H2O 100% karena memang pada dasarnya dia hanya memekatkan larut gitu teman-teman. Jadi ini NaCl 20% maka otomatis H2O-nya sebagai kata-kata larutan juga ya, kemarin pas di latihan alat tunggal di mixer atau di evaporator kalau kita sebut larutan dan tidak diketahui impuritasnya apa, maka auto impuritasnya adalah air begitu ya, Dik. Jadi 80% di sini. Nah, kita tahu bahwa F2 di situ adalah 300 kg per jam. Maka kita bisa hitung berapa F3-nya, begitu ya, berapa F3-nya. F3-nya otomatis 2000 dikurangi 300 ya, teman-teman. Di sini adalah 1700 kg per jam. Kemudian kita diminta untuk mengetahui, kita juga tahu F4. F4 keluaran dari evaporator 2 adalah 400 kg per jam. Maka otomatis kita juga bisa hitung di sini F5 adalah 1700 dikurangi 400, 1300 kg per jam. Lalu diketahui juga evaporator 3 menguapkan 500 kg, F6 500 kg per jam air. Maka otomatis keluaran dari sini
F7 itu ada 400 kg per jam. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa laju aliran massa di sistem. Berarti kan laju aliran massa di sistem ini berarti nanti kalau teman-teman diminta menjawab laju aliran massa di sistem, berarti teman-teman harus menuliskan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 itu masing-masing berapa kilogram per jam begitu ya. Jadi laju aliran massa di sistem berarti mulai dari F1 sampai F7 ini teman-teman harus tuliskan berapa besaran kilogram per jamnya. Dan komposisi larutan NaCl-nya. Jadi di sini kan kita bisa langsung menentukan ya antara besaran F3, F5 dan F7 karena pada dasarnya kita cuma ngurangi gitu ya, di 2000 dikurangi 300 berarti di situ 1700. Kalau di sini berarti kan 1700 dikurangi 400 1300. Kalau di sini berarti kan 1300 dikurangi 500, cukup seperti itu. Tetapi teman-teman butuh lagi begitu. Teman butuh hitung lagi berapa komposisi NaCl di sini, kemudian berapa komposisi NaCl di sini dan berapa komposisi NaCl di sini. Nanti diselesaikan ya. Jadi jawaban soal ini, jadi soal yang ditanyakan itu ada dua deh. Jadi laju aliran massa di sistem, berarti teman-teman menjawab berapa besar F1 sampai F7, dan juga soal yang kedua adalah komposisi larutan NaCl-nya. Jadi teman-teman diminta untuk mengetahui berapa persentase NaCl di F1, F3, F5, dan F7. Begitu. F1 sudah tahu ya 20%. Nanti di F3 mestinya dia lebih tinggi dari 20%. Di F5 juga seharusnya dia nanti lebih besar dari F3. Di F7 apalagi dia nanti yang paling besar kadar NaCl-nya karena airnya sudah kita keluarkan di sini. Nanti dicoba dihitung teman-teman. Nanti saya akan reveal juga di YouTube ya, di video YouTube saya yang membahas soal nomor 1, terus membahas jawaban nomor 2, dan membahas jawaban nomor 3. Begitu. Sekali lagi teman-teman, memang untuk rangkaian alat ini memang harus latihan begitu, Dik. Memang harus latihan sama kayak teman-teman mengerjakan NM alat tunggal, memang ini betul-betul harus latihan gitu. Karena memang sejatinya pemahaman ini akan senantiasa tumbuh kalau teman-teman sering latihan. Jadi insya Allah untuk besok karena hari Selasa itu libur begitu ya. Jadi saya akan kembali umpankan ke kalian gitu ya, Dik. Saya akan umpankan ke teman-teman latihan soal seperti yang saya sampaikan, NM rangkaian alat, tetapi kasusnya ada reaktornya sekarang. Jadi ada reaktornya seperti apa untuk mengerjakannya. Jadi insya Allah untuk UTS sampai itu, nanti saya akan umumkan juga di classroom apa saja yang akan saya ujikan di UTS. Dan satu lagi, ada satu kemampuan gitu ya teman-teman untuk di minggu ke-14. Jadi selain nanti rangkaian alat di reaktor, rangkaian alat yang ada reaktornya, saya juga akan memberikan latihan untuk kasus yang mana alirannya akan dimodifikasi. Jadi kan ini kan dia cuma masuk keluar aja gitu kan ya, Dik. Jadi teman-teman selama 7 minggu ini kan sudah mengetahui oh dia masuk keluar saja begitu. Tetapi kalau di industri itu aliran itu tidak langsung keluar betul-betul keluar dari pabrik teman-teman, tetapi ada juga beberapa yang harus kita kembalikan ke dalam aliran yang sebelumnya. Jadi di minggu ke-14 saya akan memperkenalkan kasus gimana caranya menyelesaikan NM untuk recycle, bypass, dan purging gitu ya. Jadi itu adalah kompetensi terakhir dibikin untuk membuat neraca massa baik itu alat tunggal dan rangkaian alat. Jadi kalau di rangkaian alat tidak hanya keluar dan masuk, tetapi ada juga beberapa modifikasi yang berupa recycle, purging, dan bypass. Nah, gimana cara ngitungnya? Saya akan pelajari, saya akan nyampaikan gitu ya, saya akan kasih tahu triknya juga untuk minggu ke-14. Jadi minggu ke-14 adalah mendiskusikan rangkaian alat untuk reaktor gitu ya, yang ada reaktornya, dan pembahasan rangkaian alat untuk bypass, purging, dan
recycle. Jadi nanti sore teman-teman mencoba mengerjakan NM rangkaian alat yang ada reaktor. Besok Selasa pagi setelah teman-teman menyimak YouTube saya, teman-teman juga akan mencoba latihan begitu ya, mencoba latihan untuk menyelesaikan neraca massa rangkaian alat yang ada recycle-nya, yang ada purging-nya, dan ada bypass-nya begitu. Oke, nanti insya Allah sebelum UTS saya akan juga posting di YouTube begitu ya teman-teman tentang pembahasan soal yang berkaitan dengan recycle bypass purging. Insya Allah seperti itu. Tim untuk kuliah pagi hari ini cukup teman-teman karena saya tadi ketinggalan setengah jam lagi, jadi insya Allah sisa setengah jamnya akan saya pakai di YouTube yang kedua begitu ya. Oke, benar nih Dek, nggak ada yang ingin ditanyain. Kira-kira enggak. Rangkaian alat itu sebenarnya cuma apa ya? Advance-nya dari alat tunggal. Jadi kalau teman-teman sudah jago alat tunggal, insya Allah rangkaian alat tidak terlalu susah, memang cuma memahami awalnya aja yang harus tahu dulu. Nah itu memang butuh latihan ya. Oke, sebelum kita keluar, karena kebetulan ini cuma 23 orang, jadi saya akan presensi dulu buat kalian, teman-teman. Oke, IPK NME. Ini minggu ke-13. Nanti minggu 11-12 saya akan presensi sendiri. NM, rangkaian alat non-reaktor. Ini Sunday. Oke, silahkan disiapkan untuk gateway-nya. Nanti teman-teman kalau ada yang belum bisa masuk, bisa chat ya. Oke, silahkan ini kode untuk presensinya.